Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Sebelumnya, kami dari kelompok 3 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya M. Farid dengan NIM 21073015 sebagai moderator dan rekan saya. Perkenalkan, saya M. Iqbal dengan NIM 21073016. Perkenalkan, nama saya Azizul Ila Amri dengan NIM 21073094. Perkenalkan, nama saya Alim Nirusdi, NIM 21073086. Baik, langsung saja ke pertanyaannya. Itu pertanyaan 1, 2, dan 4 akan dijawab oleh Al-Himni. Kepada Al-Himni dipersilahkan. Saya akan menjawab pertanyaan dari masing-masing kelompok. Sebelumnya, saya mohon maaf tidak bisa on cam karena jaringan di daerah saya sedikit bermasalah. 1. Di dalam video telah dijelaskan macam-macam jenis korosi, yaitu ada 8 jenis korosi. Coba sebutkan di mana saja masing-masing korosi tersebut terjadi. Yang pertama adalah korosi merata atau uniform corrosion, yaitu korosi yang terjadi pada permukaan logam yang membuat dimensi ketebalan logam tersebut berkurang dan terkonvensi menjadi produk karat. Biasanya korosi ini terjadi pada peralatan yang bersentuhan langsung dengan atmosfer seperti permukaan tangki dan bagian luar pipa. Selanjutnya, yang kedua adalah korosi galvanis atau galvanic corrosion. Galvanic atau bimetallic corrosion adalah jenis korosi yang terjadi ketika dua macam logam yang berbeda berkontak secara langsung dalam media korosif. Selanjutnya, yang C atau yang ketiga adalah korosi celah atau Trefitz corrosion. Korosi yang terjadi pada logam yang berdempetan dengan logam lain, di antaranya ada celah yang dapat menahan kotoran dan air. Selanjutnya yang D atau yang keempat adalah korosi sumur atau pitting corrosion. Korosi sumur adalah korosi lokal dari permukaan logam yang dibatasi pada satu titik atau area kecil dan membentuk bentuk rongga. Korosi sumuran adalah salah satu bentuk yang paling merusak dari korosi. Yang E, korosi tegangan atau stress corrosion. Jenis korosi yang satu ini terjadi karena butiran logam yang berubah bentuk akibat perlakuan khusus, misalnya direnggangkan atau ditekuk. F, korosi mikrobiologi adalah korosi yang disebabkan oleh aktivitas mikroba atau bakteri. Korosi jenis ini banyak terjadi di area struktur seperti jeti, pelabuhan, atau bagian fasilitas produk migas di offshore drilling facility yang bersentuhan langsung dengan air. Area pasang surut permukaan air atau tidal zone yang sangat besar korosinya merupakan wilayah yang kaya oksigen dan juga merupakan area yang sangat subur dari pertumbuhan dan metabolisme bakteri. Selanjutnya G, korosi lelah atau fatigue korosi. Korosi ini terjadi karena logam mendapatkan beban siklus yang terus berulang sehingga semakin lama logam akan mengalami patah karena terjadi kelelahan logam. Selanjutnya H, erosi korosi. Erosion corrosion atau korosi erosi merupakan jenis korosi yang terjadi karena aus pada logam, sehingga menimbulkan bagian-bagian yang tajam dan kasar. Biasanya korosi ini terjadi pada pipa dan propeller. 2. Di dalam video sudah dijelaskan penyebab dari korosi. Coba jelaskan dampak korosi bagi manusia, contohnya seperti pipa yang terkena korosi dan apa dampaknya kepada manusia jika pipa tersebut adalah aliran yang digunakan untuk saluran minum ataupun mandi. Jawabannya adalah
Air minum yang terpapar korosi pada pipa besi untuk instalasi air minum sangat berbahaya. Karat besi yang masuk ke dalam tubuh dapat menyebabkan beberapa penyakit seperti batuk, radang paru-paru, dan saluran pencernaan yang terganggu. Besi atau serpihan karat tidak dapat dicerna oleh tubuh jika terlalu banyak akan menggumpal dan menyumbat saluran pencernaan. Kondisi ini akan dapat lebih parah jika tidak segera ditangani. Selanjutnya yang keempat adalah jelaskan karakteristik korosi dari. Yang pertama adalah korosi seragam atau uniform attack. Pada korosi jenis korosi menyeluruh, seluruh permukaan logam yang terekspos dengan lingkungan terkorosi secara merata. Jenis korosi ini mengakibatkan rusaknya konstruksi secara total. B. Galvanik korosi atau galvanic corrosion. Korosi ini terjadi karena proses elektrokimiawi dua macam metal yang berbeda potensial dihubungkan langsung di dalam elektrolit yang sama, di mana elektron mengalir dari metal kurang mulia atau adonik menuju metal yang lebih mulia atau katodik. Akibatnya metal yang kurang mulia berubah menjadi ion-ion positif karena kehilangan elektron. Ion-ion positif metal bereaksi dengan ion negatif yang berada di dalam elektrolit menjadi garam metal. Karena peristiwa tersebut, permukaan anoda kehilangan metal sehingga terbentuklah sumur-sumur karat atau surface attack atau serangan karat permukaan. Yang C, korosi mikrobiologi. Jenis korosi yang satu ini melibatkan mikroorganisme seperti bakteri, jamur, alga, dan protozoa. Jadi, si mikroorganisme ini akan menempel di permukaan logam dalam bentuk lapisan tipis atau biodeposit. Setelah beberapa jam, pada lapisan logam akan mulai tampak bintik-bintik korosi. D. Korosi celah atau surface corrosion. Korosi celah mengacu pada serangan lokal pada permukaan logam atau perbatasan langsung dengan kesenjangan atau celah antara dua permukaan bergabung. Kesenjangan atau celah dapat terbentuk antara dua logam atau logam dan bahan non-logam. Di luar kesenjangan atau tanpa celah, kedua logam yang tahan terhadap korosi. Kerusakan yang disebabkan oleh korosi celah biasanya dibatasi pada satu logam wilayah lokal dalam atau dekat dengan permukaan yang bergabung. Baik, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Azizul Faizul, dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lain. Pertanyaan dari kelompok 5. Jelaskan bagaimana cara logam mengalami peristiwa korosi. Jawabannya adalah korosi merupakan kerusakan pada benda, khususnya logam, yang terjadi akibat kontak langsung dengan lingkungan oksigen dan air, yang dapat memperburuk tampilan dan kualitas. Korosi merupakan proses perubahan logam menjadinya senyawa, terutama terjadi dalam lingkungan yang mengandung air atau peristiwa teroksidasinya sesuatu logam oleh oksigen di udara. Proses terjadinya korosi pada logam terjadi secara perlahan tetapi pasti. Korosi dapat menyebabkan suatu material mempunyai keterbatasan umur pemakaian, di mana material yang diperkirakan untuk pemakaian dalam waktu lama ternyata mempunyai umur yang lebih singkat dari umur pemakaian rata-ratanya. Selanjutnya dari pertanyaan dari kelompok 6. Berdasarkan jenis-jenis korosi, coba jelaskan cara mengatasi korosi tersebut. A. Pada uniform attack atau korosi seragam. Korosi jenis ini dapat dicegah dengan cara diberi lapisan pelindung yang mengandung inhibitor. B. Pitting corrosion, korosi sumur. Korosi sumur dapat dicegah dengan cara memilih bahan yang homogen, pemberian
inhibitor, serta pemberian coating dari zat agresif pada permukaan logam. C. Erosi atau korosi erosi. Cara pencegahan korosi erosi antara lain dengan pemberian coating dari zat agresif, pemberian inhibitor, pemilihan bahan yang homogen, dan menghindari aliran fluida yang deras. D. Korosi galvanis. Melapisi logam dengan logam mulia seperti perak, emas, atau titanium, meliputi melapisi logam dengan coating dan cleaning. E. Stress corrosion atau korosi tegangan. Korosi jenis ini dapat dicegah dengan cara pemberian inhibitor dan relaksasi logam apabila ada logam yang mengalami stres. F. Crevice corrosion atau korosi celah. Dapat dicegah dengan cara isolator. Selain itu, pengeringan bagian yang basah dan pembersihan kotoran yang ada di antara celah logam yang berdekatan juga dapat menjadi cara pencegahan. G. Korosi mikrobiologi. Ada beberapa cara untuk mencegah korosi jenis ini, yaitu memilih logam yang tepat sesuai dengan lingkungan, memberi lapisan pelindung pada logam, dan melakukan perbaikan konstruksi agar tidak menyimpan air, lumpur, atau zat korosif lainnya. H. Fatigue corrosion atau korosi lelah. Dapat dicegah menggunakan inhibitor dan memilih bahan yang tepat atau yang kuat akan korosi. Pertanyaan dari kelompok 7. Selain terjadinya reaksi reduksi oksidasi atau redoks antara logam dengan faktor lingkungannya atau oksigen dan air, apa saja penyebab terjadinya korosi? A. Kadar air di sekitar logam bisa dalam bentuk air maupun uap. Semakin tinggi kadar air, maka akan semakin cepat proses korosi terjadi. B. Zat elektrolit. Dan adanya transfer elektron. Transfer elektron berkaitan erat dengan reaksi redoks. Semakin tinggi suatu larutan elektrolit, maka akan semakin mendorong terjadinya transfer elektron yang menyebabkan korosi. C. Pemakaian logam yang tidak rata. Ketika permukaan benda atau logam yang tidak rata kontak langsung dengan H20 dan O2, maka proses korosi semakin cepat terjadi. Di mana suhu tinggi dapat mempercepat terjadinya korosi. D. Faktor dari bahan meliputi kemurnian bahan, struktur bahan, bentuk kristal, unsur-unsur kelumit yang ada dalam bahan, teknik pencampuran bahan, dan sebagainya. E. Faktor dari lingkungan meliputi tingkat pencemaran udara, suhu, kelembaban, keberadaan zat-zat kimia yang bersifat korosif, dan sebagainya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Azizul. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Iqbal. Kepada Iqbal dipersilakan. Baik, pertanyaan dari kelompok 8. Jelaskan menurut Anda
Mengapa besi yang telah dilapisi dengan cat masih bisa terjadi korosi? Dan bahan kimia apa yang sangat tahan lama untuk mencegah korosi selain cat? Jawabannya yaitu kondisi tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya adalah lapisan cat yang tidak merata dan kondisi pH lingkungan yang asam dapat mengikis lapisan cat. Jadi benda dari besi walaupun sudah dicat tebal sering terkena korosi juga karena terkikisnya lapisan cat oleh kondisi lingkungan terutama pH asam. Bahan kimia yang tahan terhadap karat adalah lapisan krom. Karena lapisan kimia ini mampu mencegah timbulnya kontak langsung antara logam, termasuk besi, dengan oksigen maupun air. Lapisan krom merupakan metode mencegah korosi pada besi yang terbilang ampuh. Sebab lapisan krom dapat melindungi besi maupun logam lain yang dilapisinya. Pertanyaan dari kelompok 9. Jelaskan cara apa saja yang dapat dilakukan untuk menghambat proses terjadinya korosi. Yang pertama yaitu pengecatan. Cat menghindarkan kontak dengan udara dan air. Cat yang mengandung timbel dan zinc atau seng akan lebih baik karena keduanya melindungi besi terhadap korosi. Yang kedua, pelumuran dengan oli atau gemu. Cara ini diterapkan untuk berbagai perkakas dan mesin. Oli dan gemu mencegah kontak dengan air. Ketiga, pembalutan dengan plastik. Berbagai macam barang, misalnya rak piring dan keranjang sepeda dibalut dengan plastik. Plastik mencegah kontak dengan udara dan air. D. Tin plating atau pelapisan dengan timah. Kaleng-kaleng kemasan terbuat dari besi yang dilapisi dengan timah. Lapisan dilakukan secara elektrolis yang disebut tin. Timah tergolong logam yang tahan karat. Akan tetapi, lapisan timah hanya melindungi besi selama lapisan itu utuh atau tanpa cacat. Apabila lapisan timah ada yang rusak, misalnya tergores, maka timah justru mendorong atau mempercepat korosi besi. Hal ini terjadi karena potensial reduksi besi lebih negatif daripada timah. Oleh karena itu, besi yang dilapisi dengan timah akan membentuk suatu sel elektrokimia dengan besi sebagai anode. Dengan demikian, timah mendorong korosi besi. Akan tetapi hal ini justru yang diharapkan, sehingga kaleng-kaleng bekas cepat hancur. Yang kelima, galvanisasi atau pelapisan dengan zinc. Pipa besi, tiang telepon, dan berbagai barang lain dilapisi dengan zinc. Berbeda dengan timah, zinc dapat melindungi besi dari korosi sekalipun lapisannya tidak utuh. Hal ini terjadi karena suatu mekanisme yang disebut perlindungan katode. Oleh karena potensial reduksi besi lebih positif daripada zinc, maka besi yang kontak dengan zinc akan membentuk sel elektrokimia dengan besi sebagai katode. Dengan demikian, besi terlindungi dari zinc yang mengalami oksidasi atau berkarat. Badan mobil baru pada umumnya telah digalvanisasi sehingga tahan karat. Yang keenam, chromium plating atau pelapisan dengan kromium. Besi atau baja juga dapat dilapisi dengan kromium untuk memberi lapisan pelindung yang mengkilap. Misalnya untuk bumper mobil, chromium plating juga dilakukan dengan elektrolisis. Sama seperti zinc, kromium dapat memberi perlindungan sekalipun lapisan kromium itu ada yang. Yang ketujuh, sacrificial protection atau pengorbanan anode.
Magnesium adalah logam yang jauh lebih aktif atau berarti lebih mudah berkarat daripada besi. Jika logam magnesium dikontakkan dengan besi, maka magnesium itu akan berkarat, tetapi besi tidak. Cara ini digunakan untuk melindungi pipa baja yang ditanam dalam tanah atau badan kapal laut. Secara periodik, batang magnesium harus diganti. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Iqbal. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya akan saya jawab. Itu dari kelompok 11. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi proses korosi. Faktor yang berpengaruh terhadap korosi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang berasal dari bahan itu sendiri dan dari lingkungan. Faktor dari bahan meliputi kemurnian bahan, struktur bahan, bentuk kristal, unsur-unsur kelumit yang ada dalam bahan, teknik pencampuran bahan, dan sebagainya. Baik, pertanyaan berikutnya itu dari kelompok 12. Pertanyaannya, sebutkan faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya korosi dan berikan contohnya. Faktor yang pertama yaitu air dan kelembapan udara. Dilihat dari reaksi yang terjadi pada proses korosi, air merupakan salah satu faktor penting untuk berlangsungnya korosi. Udara lembab yang banyak mengandung uap air akan mempercepat berlangsungnya proses korosi. Elektrolit. Elektrolit, asam atau garam, merupakan media yang baik untuk terjadinya transfer muatan. Hal ini mengakibatkan elektron lebih mudah untuk diikat oleh oksigen di udara. Air hujan banyak mengandung asam, sedangkan air laut banyak mengandung garam. Oleh karena itu, air hujan dan air laut merupakan penyebab korosi yang utama. C. Permukaan logam yang tidak rata. Permukaan logam yang tidak rata memudahkan terjadinya kutub-kutub muatan, yang akhirnya akan berperan sebagai anode dan katode. Permukaan logam yang licin dan bersih akan menyebabkan korosi sulit terjadi, sebab kutub-kutub yang akan bertindak sebagai anode dan katode sulit terbentuk. D. Terbentuknya sel elektrokimia. Jika dua logam yang berbeda potensial bersinggungan pada lingkungan berair atau lembab, dapat terbentuk sel elektrokimia secara langsung. Logam yang potensialnya lebih rendah akan segera melepaskan elektron ketika bersentuhan dengan logam yang potensialnya lebih tinggi, serta akan mengalami oksidasi oleh oksigen dari udara. Hal tersebut mengakibatkan korosi lebih cepat terjadi pada logam yang potensialnya rendah. Sedangkan logam yang potensialnya tinggi justru lebih awet. Sebagai contoh, paku keling yang terbuat dari tembaga untuk menyambung besi akan menyebabkan besi di sekitar paku keling tersebut berkarat lebih cepat. Baik, itulah jawaban dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.